Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rasa angayu bagya senantiasa kita haturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya lah kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan Dharma. Yang terhormat, para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital, yang saya hormati seluruh panitia pelaksana perlombaan, yang saya hormati Bapak Ibu umat sedharma, dan seluruh teman-teman peserta lomba yang saya cintai. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ana Agung Ayumade Sri Intan Lestari. Saya berasal dari Desa Kunimerawa, Kecamatan Riopakapa, Kabupaten Donggala. Umat sedharma yang berbahagia, zaman sekarang adalah zaman era globalisasi, yaitu era kemajuan pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita bisa mencari apa saja di sosial media. Kita bisa memposting apa saja yang kita inginkan, dan kita bisa melihat apa saja yang sedang viral di media sosial. Seperti belakangan ini, banyak kita saksikan di sosial media mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menyebarnya kasus ini di media sosial, bahkan tidak hanya dewasa saja yang menontonnya, bahkan anak-anak di bawah umur pun sudah menyaksikan video-video kekerasan yang seharusnya tidak boleh ditonton olehnya. Karena sedang maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, membuat saya mengangkat sebuah judul Dharma Wacana, yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan di dunia ini, setiap orang memiliki kodrat untuk menjalankan masa berumah tangga, atau yang disebut dengan grahasta. Grahasta adalah bagian dari catur asrama, yaitu 4 tahapan hidup yang harus dicapai atau dilalui. Nah, sebelum memasuki masa grahasta, tentu terlebih dahulu diawali dengan perkawinan atau pawiwahan, di mana dalam perkawinan dijelaskan bahwa 2 ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai ikatan suami istri yang membangun rumah tangga. Hubungan suami istri ini senantiasa dijaga, dirawat, sampai maut memisahkan. Umat sedharma yang berbahagia, dewasa ini banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dominan dilakukan oleh para laki-laki atau suami kepada perempuan, yaitu istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk pidana yang sudah pasti ada sanksinya. Kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga, baik terhadap istri maupun anaknya. Namun, banyak istri yang memilih bertahan meskipun telah disakiti oleh suaminya karena memikirkan anaknya. Tetapi tidak sedikit juga yang malah sebaliknya memilih untuk berpisah karena tidak tahan terus-menerus menghadapi kekerasan yang dideritanya. Umat sedharma yang berbahagia, dalam konsep Hindu tidak mengenal perpisahan atau perceraian. Oleh karena itu, tidak pernah ada upacara atau banten perceraian. Yang ada hanyalah upacara atau banten pawiwahan atau perkawinan. Sehingga sebisa mungkin menjaga keutuhan rumah tangga tanpa adanya kekerasan yang diajukan kepada seorang istri. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu indikator bahwa rasa saling menghargai dan melindungi seseorang istri yang semestinya dilindungi oleh suaminya. Melakukan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami sama halnya dengan menyakiti diri sendiri. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan ajaran Tatwam Asi, yang artinya
aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ajaran ini mengajarkan kita bahwa pentingnya saling menyayangi satu dengan yang lain. Jika kita menyakiti orang lain, itu seartinya kita menyakiti diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Jika kita menyayangi orang lain, itu artinya kita menyayangi diri kita sendiri. Karena dalam diri manusia bersembayang Atma yang bersumber dari Brahman. Memang dasarnya agama Hindu mengenal sistem patrilineal, yaitu keturunan dari garis ayah, di mana laki-laki sebagai penguasa dan mempunyai hak penuh dalam keluarga. Tetapi bukan berarti laki-laki sebagai seorang suami seenaknya berhak menyakiti perempuan atau istrinya. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban serta peran masing-masing dalam keluarga. Umat sedharma yang berbahagia, dalam Hindu, seorang istri sebagai perempuan dikategorikan sebagai kaum lemah, harus dihormati dan dijaga agar kehidupan keluarga bisa bahagia. Sebagaimana diamanatkan dalam Menawa Dharma Sastra Adhyaya 3 Sloka 56 berbunyi, Yatra Nariatsu Ojanta Ramante Tatra Dewata Yatra Itatsu Na Pujyanta Sarwastala Kriya, yang artinya, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa akan senang. Tapi di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala. Ini maknanya bahwa jika seseorang perempuan dihormati dan tidak disakiti dalam keluarga, maka kebahagiaan itu akan diperoleh. Oleh karena itu, kedudukan perempuan sangat istimewa, di mana perempuan harus dihormati oleh orang tua, saudara-saudaranya, dan suaminya. Laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri sudah mempunyai kewajiban masing-masing dalam keluarga atau kehidupan berumah tangga. Sehingga tidak ada kesan tugas atau tanggung jawab suami lebih berat dibandingkan istri. Karena semuanya sudah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Jelaslah bahwa dalam Menawa Dharma Sastra Adhyaya 9 Sloka 33 disebutkan, menurut Smriti, wanita dinyatakan sebagai benih atau bibit, terjadi jasad badaniah yang hidup terjadi karena hubungan antara tanah dengan benih atau bibit. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki sebagai suami dan istri diibaratkan sebagai tangan kanan dan tangan kiri yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu masyarakat yang utuh. Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama, namun yang membedakannya adalah tugas, fungsi, dan kewajibannya. Sloka di atas jelas menunjukkan bagaimana bisa benih tumbuh tanpa adanya tanah, dan tanah akan berisi berbagai tumbuh-tumbuhan tanpa adanya benih atau bibit. Umat sedharma yang berbahagia, dapat dilihat dalam cerita Ramayana, di mana Rahwana dengan kerajaannya Alengka menjadi luluh lantah akibat dari penghinaan yang dilakukan dalam penculikan Dewi Sita. Begitu juga dalam cerita Mahabharata, terjadi perang saudara antara Kurawa dan Pandawa akibat dari penghinaan dan pelecehan terhadap Drupadi, istri dari Pandawa. Ini sebagai salah satu contoh apabila tidak menghormati atau melaksanakan tindakan yang tidak baik terhadap perempuan, maka akan berakibat tidak baik bagi pelakunya. Dengan demikian, perempuan atau istri bisa mendatangkan kebahagiaan, namun bisa juga mendatangkan penderitaan. Ini tergantung dari bagaimana perlakuan laki-laki sebagai suami kepada istri dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, secara rinci penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Ekonomi atau finansial adalah unsur penting dalam kehidupan rumah tangga.
dipenuhi. Finansial merupakan salah satu alat untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Tidak bisa dipungkiri, finansial dapat menjadikan orang berperilaku baik atau juga buruk. Apabila dengan kondisi finansial yang masih kurang, sedangkan kebutuhan keluarga banyak dan istri terus menuntut, maka akan dapat memicu kekerasan suami kepada istri. Seyogianya, seorang istri harus memahami kondisi ekonomi keluarga, seraya terus mendukung dan mensupport suami untuk semangat bekerja dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua yaitu faktor usia. Usia untuk melangsungkan perkawinan juga menjadi perhatian dari kedua orang tua. Perkawinan dini dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Pendidikan salah satu cara untuk menentukan kedewasaan seseorang dalam berpikir. Pendidikan dapat ditempuh dengan jalur formal maupun non-formal. Memang pada kenyataannya, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bisa terjadi dan dilakukan kepada siapa saja. Pasangan yang kurang berpendidikan akan cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang harus disikapi dengan serius. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut akan berdampak luas, apalagi jika dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Misalnya, akan meninggalkan rasa trauma, cacat fisik, mentalnya menjadi gampang stres, bahkan akan berdampak pada anak, yaitu mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga hendaknya dapat dihilangkan dalam keluarga, agar para perempuan dan anak-anak generasi muda dapat berkembang dengan dharma tanpa adanya kekerasan yang terjadi. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi pesan dharma yang dapat saya sampaikan, yang mungkin sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma. Akhir kata saya tutup dengan